Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa adbillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Wa fi riwayatil ukhra taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah was sunnatan nabi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kalam yang terucap dari lisan hamba-hambanya ketika memujinya, karena memang kata hamdalah itu adalah pujian. Hamdun, hamdan itu adalah bentuk pujian. Alhamdulillah, alnya kalau dalam kaidah bahasa Arab asbat al-istiqra, yang hanya mengkhususkan tak ada yang lain yang lebih pantas mendapat pujian itu. Artinya, makanya diterjemahkan segala puji hanya milik Allah. Jadi semua pujian itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu betul dalam Quran surat Al-A'raf ayat 43. Ternyata kalam ini luar biasa. Wa qulil hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ternyata besok orang masuk surga Allah itu ternyata kalimat yang paling sering keluar juga kalimat ini. Dan berita acaranya sudah Allah buat ini tentang orang yang nanti masuk surga, maka mereka mengatakan kalimat alhamdulillah. Jadi kalau hari ini berhasil kita mengucapkan kalimat ini sebagaimana yang dituntunkan, karena kadang-kadang kita ini mengucapkan zikir wirid itu latah, jadi terbiasa nih orang pakai paham, orang pakai mudeng. Dan ini menarik untuk direnungkan. Itu kalau kita paham betul, ini sesungguhnya ya seolah-olah kita ini paham betul tadi sebagai di sambutan dari guru-guru kita tadi kan disampaikan, ini sesuatu yang patut kita syukuri kan itu. Sebuah kenikmatan, sebuah rasa kebahagiaan. Bahagia kita ini surga itu bahagia apa mboten ini? Bahagia. Makanya kalau hari ini jenengan sampun bahagia itu kok dipun bayangaken mungkin wis kalau mikir ning surga. Jadi baru duduk wis dikai snack, maam. Nantinya saling menghormati, saling menghargai, suasananya ya betul-betul bersama hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin. Sebuah kebahagiaan. Dan kenapa? Alasan apa itu yang kemudian yang menarik untuk didalami? Kenapa orang masuk surga itu kok bisa mengucapkan kata alhamdulillah? Jangan jenengan pikir ya jelas Ustaz wong nikmati luar biasa mesti ning surga wis delok bangunane kaya ngono, suasanane sesuatu yang enggak pernah bisa dibayangkan dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi ternyata dalam bahasa Quran itu kebersyukuran itu bukan atas apa yang saat itu dia terima, tetapi sebuah kesadaran besar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Ternyata kesadaran terbesar yang dia terima itu adalah karena dia merasa betul ini bagian dari hidayah yang dulu pernah dia dapatkan dari Allah. Dan hidayah ini kalau bukan karena hidayah itu maka semuanya dia tidak akan mendapatkan kemuliaan sebesar ini. Makanya kalau orang boleh bicara tentang nikmat,
Nikmat hidayah itu adalah nikmat yang paling besar. Apa itu Ustadz hidayah itu? Itu yang Anda minta dan kita terus minta di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu kan anugerahkan kami Huda. Huda itu apa Ustaz? Petunjuk. As-siratal mustaqim bentuknya adalah sirat al-mustaqim, itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jadi hidayah itu satu kata dasar, akar kata yang sama dengan hadiah. Pernah dengar istilah hadiah? Tidak pernah dapat hadiah tidak? Sering. Hadiah itu ternyata Allah yang kasihkan. Mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu Allah tak pernah maksa orang untuk menerima hidayah itu. Kenapa? Karena kalimat yang hadir tadi. Karena barang siapa yang kemudian pilih hidayah itu, maka tak akan pernah hidupnya sulit dan sesat selamanya. Tapi sebaliknya saat orang itu wa may yudlilhu, orang memilih kesesatan atau jauh dari hidayah, maka dia tidak akan menemukan itu cahayanya, tak akan menemukan hidayahnya. Artinya faman sa'afa yu'min wa man sa'afa yakfur. Dengan itu kasih kebebasan sama Allah. Arni mani yo monggo arep kufri ya. Wadainahun najdain. Bukankah jalan yang Allah tunjukkan, hidayah yang Allah tunjukkan ini ada dua macamnya kan gitu. Ada dua macamnya. Ada jalan, itulah makanya fungsi utama Al-Quran itu kan sebenarnya sebagai furqan dari kita pula raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran sebagai hidayah bagi orang yang bertakwa. Atau Anda buka Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu kan kalamnya juga cukup tegas itu. Saat Al-Quran Allah Ta'ala sampaikan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala itu sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas atas petunjuk dan furqan. Furqan itu apa Ustaz? Furqan itu pembeda. Siapa yang bisa membedakan kira-kira mana yang hak dan mana yang batil kira-kira? Inilah Allah yang tuntunkan kilo beda nih. Kilo orang itu kalau mau baik ya efeknya seperti ini. Tapi kalau mau memilih jalan keburukan ya efeknya ya seperti itu dan seterusnya. Itulah kalimat-kalimatnya. Makanya tadi kita bacakan surah Al-Baqarah yang mengisahkan tentang sapi betina. Ini kebetulan inti poin surah Al-Baqarah yang hampir 3 juz itu ternyata dipisah yang tadi barusan kita baca. Tapi cerita tentang sapi betina itu kadang-kadang hanya sebatas yo ngomong golek sapi kok sapine kok dadak angel golekane. Bukan hanya sekedar angel golekane. Itu ada rahasia yang sangat dalam yang Allah Ta'ala ingin punya pesan atas kehidupan manusia. Jenengan nggak pernah bertanya Al-Baqarah kenapa Allah tiba-tiba mengangkat seekor sapi betina, dan itu bentuk kalimatnya pakai al-ma'rifah, artinya itu sapi yang belum pernah ada. Jadi ini memang hanya satu-satunya sapi, dan kalau mau saya beritahu ini sapi yang belum pernah terpecahkan hari ini rekor penjualannya. Ini serius, ini sapi yang paling mahal yang Allah ingin tunjukkan, dan prosesnya bukan sekedar mahalnya itu. Kenapa Ustaz? Ada kebaikan yang sangat besar. Kalau Anda buka di tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari menceritakan ini dengan detail cerita. Jadi Anda tahu siapa sih di sapi ini kira-kira? Halo? Yatim. Ini kan harusnya kan ada cerita di balik cerita. Siapa yang punya sapi ini? Anak yatim. Siapa? Ada yang tahu? Bukan anak yatim. Semuanya milik Allah ya. Semuanya milik Allah. Ada yang memelihara? Ada yang siapa yang memelihara itu? Kurang tahu. Itu pesan terkuat itu kepada siapa yang memelihara itu. Walaupun proses kisahnya itu kenapa kok bisa sedemikian detail itu. Yang kita sering tangkap kan di goro-goro wong Israel itu, Bani Israel itu bukan tekor maka dapatnya jadi angin. Bukan proses anginnya. Ini memang bukan sekedar sapi, dan memang Allah ingin tunjukkan kepada umat manusia tentang bagaimana sesungguhnya
kehidupan ini. Dan sapi ini kalau jenengan mau telusur, mau cari, mau kaji di kitab-kitab tafsir yang menceritakan siapa pemilik sapi ini, akan disebutkan ini milik seorang anak yatim yang sangat berbakti kepada orang tuanya, utamanya ibunya karena bapaknya sudah wafat. Loh gimana Ustaz? Ini serius ini. Ini satu-satunya kekayaan peninggalan sang ayah yang dirawat dengan kasih sayang dan cinta betul anak ini kepada makhluknya. Dan Al-Baqarah yang dimaksud itu ya hanya sapi inilah kira-kira gitu. Dan satu saat ketika anak ini sudah menjelang dewasa, orang tuanya punya keinginan wis sapi ini dadekno duit lah. Karena mbok sayangi tok ya ora iso dadi duit, dadi modal atau dadi sesuatu yang produktif kan gitu. Kan sapi itu kan makhluk Allah. Dalam tanda petik artinya itu ya dia memang sangat menyayanginya, memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Dengan gambaran-gambaran yang Anda ceritakan tadi, bagaimana dia tidak pernah digunakan untuk membajak di sawah, ditunggangi saja nggak pernah. Jadi sapi ini betul-betul, ya saya minta maaf, diistimewakan sama anak yatim ini dengan makanya orang tuanya ibunya walaupun sangat sayang. Jangan pernah lihat orang melepaskan hewan sapi korbannya sambil nangis-nangis karena itu mau dikorbankan di hari raya Idul Adha. Itu kadang-kadang gitu. Itu kadang-kadang jadi diviralkan kan gitu. Jangankan pemeliharanya, itu kadang-kadang artis itu ya ingin menunjukkan seperti itu, seperti yang sering nampak itu di Irfan Hakim. Karena itu kan beli sapi ratusan juta, harganya mahal-mahal, terus dia sangat sayang memang dengan binatang. Begitu dibeleh nangis ngomong betul ya. Saya nggak ngerti nangisi sapinya menangisi itu nangisnya hilang dari hati kan kita nggak tahu. Tapi sapinya juga nangis juga. Dan yang pelihara apalagi sesungguhnya pasti dia sangat sayang dengan segala kesayang. Itu kalau sapinya Irfan Hakim kan sering terus ditumpai barang gitu. Itu sapi ini nggak ditumpai. Ini dia sayang betul. Dia sayang betul, tapi sama ibunya wis didol dan dia manut. Dan tidak hanya sekedar manut, ibunya itu punya pesan yang cukup unik. Ini dalam satu riwayat yang saya baca apa, iki dol, lah harganya berapa untuk menjual sapi ini? Kok tak boleh informasi nih nggon tonggo tertaruh sih. Dan sapi kau yang ini regane berapa? Lu ini serius. Akhirnya kemudian ibunya bilang itu harga pasaran sapi itu sekitar 10 dinaran dalam tanda petik, mungkin senilai saat itu. Dengan 10 dinar ini diharapkan ya, ini kisaran saya yang mengkira-kira, tetapi memang kalimat angka itu akhirnya keluar juga. Maka jual seharga itu. Kalau di luar harga itu jangan dilepas. Jangan dilepas. Dan ternyata betul anak ini kemudian esok pagi pamitan sama ibunya, dapat pesan yang sama. Ini ya karena anak ini nggak pernah punya pengalaman belantik sapi sing ono ya iki pengembala sapi kira-kira gitu. Dan ternyata dalam proses perjalanan menuju pasar sapi itu ketemu karo orang itu merapat kepada anak muda itu dan bertanya, ini sapi itu mau kamu bawa kemana? Saya mau bawa ke pasar. Untuk apa? Untuk saya jual. Wis nek ngono tak tukune wae. Tak tukune wae. Cono tak kei rego 20 dinar. Jadi demo dikon pesene itu kon ngego 10 dinar. Nek ono pesen liyane setelah selain 10 dinar, kowe aja mbok do bukan kurang dari itu. Kalau selain dari itu ojo mbok dol. Itu mongko ditawari luwih dhuwur. Nek jenengan sing gawa sapi niku diculke napa mboten? Kan pelapore karo ibuke kan sing 10 niku. Sing 10 masuk kantong dompet yang bagian napa? Alhamdulillah wis payu 10 kira-kira. Ya 10. Tapi ternyata anak ini enggak mau, enggak berani. Enggak. Ibu saya pesan itu regone ya. Ya dia takut dengan harga 10. Dia takut dengan harga 10 dan saya kalau mau jual 20 itu harus minta izin dulu. Tapi waktu itu belum ada handphone sehingga langsung bisa kontak kira-kira, maka saya izin dulu. Oh, nah rumahmu mana? Kok ya termasuk ya jauh relatif jauh. Wes kalau gitu ya esok pagi saja.
nanti kita ketemu di sini bilang sama ibumu dengan harga itu bagaimana ya? Dan ternyata betul akhirnya dia pulang, ibunya diberitahu, Bu ini ternyata sapi kita ini harganya cukup mahal, 2 kali lipat dari ibu sampaikan. Wah iya toh nih, alhamdulillah lah, kok orang bodoh piye? Ibu punya pesan seperti itu, kalau tidak harga 10 ya jenengan jangan melepas. Akhirnya mau bibir muliakan Allah, akhirnya ya sudah, tapi kami sudah janjian besok insya Allah beli dan harga ibu tadi. Kemudian mengatakan ya sudah, alhamdulillah mau naik wis 20 dinar itu ya sedikit dilepas saja, mudah-mudahan ya kamu memang rezekimu banyak. Dan terus pesan lagi, tapi kalau tidak harga itu ya jangan dilepas ya. Orang kan namanya belantik kan bisa berubah-ubah, dan ternyata betul itu begitu datang lagi ke sana itu ketemu lagi dengan yang bersangkutan. Dan kemudian dia sudah diizinkan, sudah alhamdulillah dirinya 20 dinar. Wah ternyata rego sapi itu larang sama kuwi ternyata. Aku wani petang 10 2 kali lipatnya lagi. Itu harga yang tidak umum, harga yang tidak wajar. Kira-kira jenengan kalau itu wis dicoba apa mboten? Sadar. Kata pesan ibune nek wong dil-dilane pesene 20 dinar kok ki naware luwih tinggi. Kudune kan teorine kan tidak, karena cara berpikir kita ini kan untuk rugi dalam perusahaan fulus finansial. Kalau ini urusan secara fulus direstori ya dilepas, tapi kan ibunya tadi kan mengatakan mengizinkannya nek regane 20 dinar. Akhirnya anak muda itu tetap bersikap tidak mau jual lagi, jadi kan kok malah enggak kene. Dan si pedagang itu hanya sebenarnya ini betul 40 dinar saya beli, nggak usah kamu tinggalkan aja, ibu nanti diberitahu, tinggal malah dikaibati kan ibu seneng. Enggak, dia karena sudah demi pesennya wong, akhirnya dia pulang lagi. Tapi begitu pulang lagi itu dia berpikir, itu nek tak rego petang pulau kok ditawar, weh dhuwur neh piye. Makanya dia minta, kok malah didel apa sapimu harganya berubah lagi. Ternyata yang lebih dulu, kenapa kamu nggak lepas? Itu kan punya pesan itu. Dia terus berpikir, berarti pesanku yang salah kira-kira. Tetapi dia juga tidak habis pikir, ini belantik atau mau pirang perkara kira-kira. Mana kamu betul pedagang betul itu kira-kira. Nawar dengan harga yang jauh lebih tinggi, itu kan kaum. Makanya dia jadi curiga, itu jangan-jangan menungso. Ini jangan-jangan malaikat. Makanya mbok coba kamu tanya sama Blante itu orang yang mau beli sapi ini, sejatinya jadi itu sapi ini akhirnya transaksinya harganya berapa? Nilai harga sapi ini berapa? Dan ini kisah nyata. Maka kemudian akhirnya perjalanan yang ketiga dengan pesan yang sama. Loh, gimana ini sapimu sido? Tak pernah tidak mau disetujui tidak? Ibu itu saya suruh bawa sapi ini sampai bertanya sama jenengan, ini janjane kok transaksi sapi ini. Karena kan dulu omongan orang kan soleh, nawar-menawar tiba-tiba ngei luwih dhuwur niku ngapik apa mboten kira-kira? Jenengan sering ngomong mboten ngoten niku. Artinya numpak becak regane ke 10.000 kok bayar 60.000 kan. Bayar 50.000 atau numpak Gojek dan seterusnya dibayar lebih. Ngisi bensin kudune 20.000 kok tambahi 5.000. Itu kan nilai-nilai yang membuat orang happy sebenarnya. Memberi kelebihan yang mungkin nggak seberapa, sangat dibeli kan serius. Makanya kami banyak belajar atas kehidupan ini, bahwa sesungguhnya memberikan sebuah kelebihan itu ternyata memberikan kesenangan atas orang yang menerima, yang kadang-kadang ini tidak dalam posisi ingin menghinakan bahasanya orang-orang itu nge-tips gitu dalam tanda petik, tetapi itulah yang sejatinya kadang-kadang memang menjadi memberikan kebahagiaan yang besar. Saya kembali ke cerita itu, akhirnya ditanyakan betul itu ibu. Itu sejatinya nanti transaksinya berapa, karena ibu itu curiga jenengan itu orang biasa itu. Artinya kan dia tidak sampaikan apa-apa. Akhirnya malaikat itu tersenyum betul dan dia menyebutkan itu sapi itu simpenan baik. Karena regone jadi regone sangat lama. Regone lomo, regone sebesar kulit. Harganya berapa ya? Selebar kulit sapi. Selebar kulit sapi.
Oh, ada yang tahu transaksi harga ini? Itu bisa dihitung nanti. Berapa harganya? Ini jual beli sapi mahal. Itu sampai orang yang itu yang udah ketemu sama Israel itu waktu dimiliki anak yatim ini. Tapi begitu teko regone kan terus ngomong karo Nabi Musa, nggak ada sapi itu. Karena memang sapi ini ora di. Kenapa ora didol? Sebenarnya didol. Ning regane tidak masuk di angka. Loh kok tidak masuk di akal? Karena kata malaikat ini bilang sama anak muda ini, anak yatim ini, wirgo sapi itu regane emas seberat sapi ini. Oh, bayangin ngomong, emas saat ini sagram regane pinter kira-kira. Hah? Pernah bayang dengan emas seberat sapi? Hah? 400 Harganya nanti sama seperti emas seberat 400 kilo. Anten sing nawar kira-kira. Orang mana? Nah, tetapi Nabi Musa punya keyakinan seperti itu ada dan harus dibeli. Loh kenapa? Karena untuk membuktikan sebuah kejahatan yang misteri. Ono wong sangat kaya raya, ra punya soko-soko, duwene keponakan. Itu di zamannya umatnya Nabi Musa itu ada dua kelompok suku yang kadang-kadang sering ada konflik. Tiba-tiba orang yang sangat kaya raya itu Meninggal. dunia. Dan mayatnya itu ditaruh di daerah dekat suku yang konflik itu hampir-hampir terjadi konflik. Dan mereka saling tuduh-tuduh, sapa sing mateni, sapa mateni dan seterusnya. Akhirnya di antara mereka pawai dhewe ora tekok karo Nabi Musa. Nabi Musa ki wong pinter dan sebagainya dan seterusnya. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Musa kepengen cari solusi. Karena melibatkan hansip sak kampung. Detektif, polisi dan seterusnya nggak bisa memecahkan persoalan kisah positif. Nabi Musa bisa menyelesaikan saja. Bisa. Nabi Musa atas petunjuk Allah itu ternyata kemudian menyampaikan boleh ono alba borok dengan ciri-ciri apa tadi? Ciri-ciri yang kita bacakan tadi. Orang kalau memandang jadi terpesona karena kulitnya menarik betul dan kemudian ini ora enam dan sebagainya yang nggak pernah dibagi untuk melumpuh dan seterusnya itu lagi bersih dan sebagainya itu ciri-ciri itu persis ada pada sapi itu dan tidak didapati di sapi yang lain karena mungkin di ono sing apik ini wis tau dienggo lugu dan seterusnya wis tau ditumpaki dan seterusnya ini sapi itu belum pernah sama sekali dan memang itu sapinya sejatinya dan ketika ditawar harga seperti itu akhirnya Nabi Musa tetap punya keyakinan itu sapi ono. Akhirnya mereka ngaku ya Nabi Musa ini milik etah yatim itu pramutu itu karena regone nggak pernah bisa kita capai. Loh kok kenapa nggak bisa capai? Karena harganya seberat emas. Makanya terus undang akuntan kon ngitung. Itu apa yang dihitung? Wih sing mati itu wong sugih napa mboten? Sugih dia punya banyak perusahaan dan lain sebagainya, sahamnya terdinding dan antara ya ono seterusnya. Akhirnya apa kira-kira? Itu dihitung semuanya, kemudian berat sapi ini berapa, dihitung sudah sampai angkanya dan kemudian ketemu harganya demi Allah ini kisahnya nyata. Niku beratnya sapi dengan harga emas di saat itu sama persis dengan 10 saya yang ada. Yo wes ini peninggalan warisan ini kayak kabeh. Mau kono ahli waris. Ono ahli waris. Lah ahli waris sapa? Keponakane. Tapi sudah akhirnya dibayar. Ini kan keputusan Nabi Musa nek kepengen ngerti untuk apa? Itu disembelih beberapa bagian sapi itu untuk kemudian dipukulkan kepada mayit ini. Mayit belum dimakamkan, konflik sudah sangat menguat dan orang tidak tahu siapa yang membunuh orang ini. Oleh Allah atas izinnya ternyata begitu itu sapi itu didapat sudah disembelih sesuai syariat dan kemudian dipukulkan, apa yang terjadi? Mayatnya hidup lagi tidak? Hidup lagi. Ngomong. Begitu hidup lagi langsung ditanya sama Nabi Musa. Sing mateni kowe sapa? Akhirnya golek nonton ngarepan kok renyek kira-kira. Ternyata ning burine ngono. Dan dia nunjuk kuwi keponakane dhewe.
karena nggak kepengen oleh Warisan. Nah itulah hukum warisan yang kemudian sampai hari ini hadir oleh Rasulullah. Orang pembunuh al-qatil, pembunuh itu tidak punya hak untuk menerima warisan dari yang dibunuh. Makanya ibu nek kepengen golek warisan karo kerabat itu coba pateni. Jadi oleh warisan ini sama pembunuh itu tidak mendapatkan hak atas warisan. Loh, itu jadi hukum ibu. Makanya apa yang Allah ingin tunjukkan kira-kira? Kebaktian yang sempurna kepada orang tua lah yang kemudian menghasilkan sebuah kemuliaan yang sangat besar. Ternyata harga sapi itu ibaratnya kekayaan yang dicari orang yang kemudian ditinggalkan dan dia tidak punya warisan sama sekali, dan itu harta yang sedemikian sangat besar. Bukan sakit bayangin loh, anak yatim itu jadi sugih ngomong bukan kira-kira. Karena apa? Karena kebaktian sama ibunya. Maka jangan main-main dengan orang tua kita, berbahagia. Ini wajah-wajah wis do piatu kira-kira ibu ini. Ada masih punya ibu. Piatu lah, ada piatu. Ini makanya ketika masih ada ibu itu kemuliaannya sangat besar. Dan itu syariat agama, itu tuntunan agama. Makanya didik anak-anak kita, karena banyak hari ini anak-anak bermasalah itu bukan karena apa-apa, tapi kurang getine karo mungkin iki harus maksimal, pintere luar biasa, lingkungannya yo sukses hidupnya, hitungannya kok hidupnya kok raka-rakmani ngopo. Bisa jadi mempertanyakan ridho orang tua. Kenapa? Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtil. Karena ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah itu juga tergantung kemurkaan orang tua. Makanya berbahagia kalau anda masih punya orang tua, dan doa-doa orang tua inilah yang sesungguhnya akan sangat didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi jalan hidayah atas hambanya. Itulah makanya dalam Islam itu mendudukkan hablum minallah, hablum minannas itu menjadi sangat kuat dan dekat. Itu terkait dengan konsep hubungan orang tua dan Allah. Bahkan penempatannya kan sangat lekat itu kalau dalam kitab suci Al-Quran. Wabil walidaini ihsan. Sebelumnya kan nasihat Luqman itu. Nasihat Luqman apa Ustaz? Itu Anda kalau baca kisah-kisah di Quran surat Luqman itu kan juga ada pesan-pesan yang sangat menarik. Setelah Luqman menasihatkan ada untuk tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Inna syirka ladulmun adib wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kulli wali-walidayhi. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain, dan kesyirikan itu dosa yang sangat besar. Maka kepada kedua orang tuamu itu perlakukan betul dengan ihsan. Ini luar biasa kalimat yang bisa digunakan. Dan yang menarik juga, kamu harus taati, ikuti. Maka kata Imam Syafi'i itu perkara yang mubah hakikatnya. Kita ini kalau urusan agama kan kadang kaku. Aku ora perintah Gusti Allah. Nek ora perintah Gusti Allah, perintah wong tua, hukumnya dadi nopo kira-kira? Wajib. Lho niki serius. Leh, kowe pindah oleh omah kono. Omahe kosong. Wis sing ngomong wong tua. Nek anake ora ngikuti pripun kira-kira? Dosa. Kan enggak ada proses kuwi nek sing ngomong itu orang lain atau bosnya dia enggak mau, enggak ada problem. Tapi begitu itu keluar dari lisan orang tua. Makanya kalau anak itu enggak ngikuti, dianggap anak nopo kira-kira? Durhaka. Durhaka hukumnya nopo dalam agama? Dosa besar. Maka hati-hati Bapak ngendikan jenengan itu manati kira-kira. Itu betul, itu anak itu jangan pernah kadang-kadang anak itu jadi bermasalah bukan karena apa-apa, karena jenengan itu kok kayak taruh punya pengharapan yang sangat besar. Udah biarkan mereka tumbuh kembang dalam kebahagiaan. Itu malah jadi ilmu parenting kira-kira. Ini hal yang nyata dalam kehidupan. Lagi keridhaan itu, keikhlasan, lapangan hati, lapangan dada, inilah yang harus kemudian dihadirkan dan dibukakan. Karena ini bagian dari pintu hidayah, dan Quran menekankan
hanya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi fala tuti'huma. Satu-satunya yang boleh kamu tidak mentaati apa sing diminta wong tuwa niku napa? Menyekutukan Allah atau berbuat tidak taat kepada Allah. Itu Anda boleh menolak fala tuti'huma. Tetapi kalimat yang kemudian dihadirkan apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Hubungannya pripun kira-kira? Hubungannya tesih kudu sahib huma fid dunya ma'rufah. Kuwi tetep wong tuwamu, kuwi darah dagingmu. Walaupun kuwi yo dibuang-buang dianggap anak tiri dan lain sebagainya. Demi Allah kuwi wong tuwamu. Itu perintahnya itu tetep wa sahib huma fid dunya ma'rufah. Kuwi dadi yo sahibnya. Sahib niku napa to? Sahib niku kanca sing cedhak. Ma'rufah kuwi omonganmu yo sing apik. Ini mulia orang tua itu dalam Islam sesuatu yang harus dicontoh atau ngaji, anaknya malah memaksa luwe resik, suci, nasihati wong tua atau didengar dan lain sebagainya. Sehingga yang muncul itu adalah sakit-sakit hati atas hal-hal yang kadang-kadang tidak dalam posisi dia pahami. Ini hukum yang harus lebih diutamakan terkait dengan bagaimana memuliakan orang tua. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari ayat yang kita baca Quran surah Al-Baqarah. Ini salah satu kisah tentang bagaimana tentang sapi itu. Makanya jenengan rasa dadak mulai Al-Baqarah ini pun cerita masa lalu ini sudah ceritanya sudah tutup. Cerita tentang Al-Baqarah niku modelnya kaya apa ya, ciri-ciri seperti Quran ini ternyata ini Allah Ta'ala munculkan dalam sebuah kisah karena mengandung kedalaman hikmah yang sedemikian besar. Sehingga ketika nonton ojo anakmu sing mbok jenenge Al-Baqarah, wah jenenge apik Ustaz Al-Baqarah. Tapi kedalaman pesan tentang kisah anak birrul walidain ini yang lebih penting. Lah ini kadang-kadang kita ini tidak tahu tentang pesan-pesan apa yang ada di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada konsep hidayah tadi, kepada konsep furqan tadi. Furqan itu adalah kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Potensi apa yang Allah berikan untuk bisa melihat itu? Potensi apa yang Allah sudah berikan kepada makhluknya manusia ini untuk bisa memilah itu? Yang bisa mengetahui baik buruk dari Allah itu apa kira-kira? Pernah dengar ayat-ayat saat Adam diciptakan oleh Allah di awal malaikat itu peristiwa diprotes. Wa qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi qalu atas'alu fiha. Apakah engkau Allah akan menciptakan makhluk yang mayyusifu fiha, bikin kerusakan, wa yasfikun, saring paten-patenan. Ini tadi sudah paten-patenan cerita. Quran itu kalau pengen warisan gimana? Saya tanya makhluk sih paling banyak bikin rusak, saling suka bulu-bulu itu apa kira-kira? Mengakoni itu jenengan. Jadi ketika malaikat laras dulu. Tapi Allah ngasih kalimat sebagai penutup agar argumentasi ini tidak berlanjut dengan kalimat apa? Ini a'lamu malah aku ini ngerti, ngerti. Tapi kemudian malaikat itu ternyata menarik. Ketika akhirnya ada satu momen dan peristiwa, terus kemudian Allah akhirnya perintahkan wa itu nalil malaikat isjudu li adama fasajadu. Sebelumnya itu mereka keberatan. Iki makhluk sing pokean Mas. Masa itu mau diciptakan? Kenapa tidak kami yang terus senantiasa mensucimu, memuliakanmu, bertasbih kepadamu? Tapi ternyata ketika akhirnya diminta sujud itu malaikat kok belum sujud. Ketemu yang perkara ini. Kenapa? Ada apa kira-kira? Ternyata ada kata kuncinya. Manusia itu akhirnya oleh Allah begitu sudah diciptakan dan Allah mengatakan aku tahu apa kalian tidak tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradhum 'alal malaikat. Itu ayat sebelumnya Quran ini di Al-Baqarah awal itu. Ternyata Allah ngasih ilmu.
Iki majelis apa jenenge iki lho? Majelis ilmu. Majelis ilmu apa majelis taklim? Ilmu. Taklim kali ilmu itu satu kata dasar yang sama. Apa yang kita cari di majelis ini kira-kira? Ilmu. Saya Ali Jum'ah itu ngasih warning peringatan. Saya ini wong okeh ketoke harus sinau golek ilmu ning jane ora oleh ilmu, dir oleh info. Beda nopo padha? Wong golek informasi kali golek ilmu. Beda. Bentene nopo? Ini secara info itu sekedar ngerti. Aku ngerti, oh sini si Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal saya ini yang kantor. Ada ucapan-ucapan seperti itu. Mau cerita apa? Oh iya aku ada informasi. Kalau orang informasi itu yang masuk telinga kanan keluar. Tidak dengan ilmu. Ilmu itu ada taklimnya, ada takdibnya, ada saya minta mau tarbiyahnya. Ini ada konsep pembentukan. Karena ayat-ayat Al-Quran agama ini diturunkan itu bagian dari proses pembelajaran terus-menerus yang tak berhenti. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Barang siapa yang menempuh salaka itu menempuh thariq itu ternyata pilihan kata jalan itu banyak ragamnya. Jenengan familiar kalimat thariq. Jalan. Waktu jenengan susuan wonten Mekah tawaf itu kadang-kadang ngomong oh ini harus teriak-teriak thariq. Itu saya waktu haji 2001 itu awal ketemu sama takmir Masjid Agung, ada namanya Pak Thariq. Putrinya itu dia mertuanya yang punya surga itu. Teman saya dulu waktu sekolah di SMA saya ngancani bapak itu almarhum waktu haji tahun 2001. Saya minta maaf, lo ada Pak Ustaz Iqbal di tahun itu Pak Thariq mendikan karo aku kok ning kene terkenal banget. Aku jenenge kok jenenge Thariq. Dia punya sing laku apa ya? Thariq artinya no? Jalan. Artinya jalan. Dan ini yang hadis riwayat tentang urusan ilmu itu menggunakan istilah thariq jalan. Sedangkan dalam bahasa Arab kata jalan itu banyak ragam. Sirat itu jalan apa betul? Ihdinas sirat. Sirat itu Anda terjemahkan juga dengan jalan. Sabilillah, sabilun jalan apa betul? Jalan. Syari'un, syariah. Itu ya jalan mana? Syariah itu jalan raya itu. Ini serius. Ini jenengan waktu susuan ini tiba-tiba ngomong sirat, kalau orang berdetak gitu. Loh, podo-podo jalan kok kenapa kok penyebutannya kudu thariq tidak sirat? Karena beda ternyata. Jadi di Quran itu ketika sebuah istilah disampaikan itu ada pesannya tentang apa? Nek sirat itu jalan sing tanpa hambatan. Kowe begitu mlebu sirata al-mustaqim itu betul-betul ora usah mampir-mampir ilang dalane karena kaya mlebu jalan tol niku. Nah itu betul. Wis rasa metune rasa mampir endi-endi iso tekan itu sirata al-mustaqim. Dan syariun itu jalan raya yang rame gitu. Itu biasanya penyebutannya seperti itu. Proses aktivitas syariah itu seringkali diungkapkan dengan seperti itu. Dan saya minta maaf. Tapi kalau thariq itu apa Ustaz? Ini jalan sing angel. Jadi dilalui kuwi sempit, reposo, wong arep aras-arasen liwat jalan iki. Makane wong golek ilmu kuwi sing jenenge sakit yo ono keluargane yo tak jak ning taun lalu wis piknik wae. Ning kemune yang seneng-seneng sarapan ning kono, pengajian iki ditinggali nopo mboten ditinggal. Oh langsung ditinggal. Menarik. Wah itu menarik. Ini banyak urusan yang berat di sini. Itu pilih bahkan orang lunga pilih guru ada. Pilih ono WA-WA-an dulu ya pilih. Dia ngomong gitu. Ngaji itu kosong. Tapi demi Allah man salaka thariqan yaltamisu fi ilma. Orang itu kalau sudah dimudahkan antusiasmenya sangat kuat. Itu sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Makanya saya happy. Walaupun minggu-minggu acara yuk patah retak dan
dan seterusnya dengan antusiasme datang pengajian nih nekat kira-kira mau nanti melaku ya direwangi dan seterusnya bicaranya ikut ciri-ciri nopo Ustaz nek menurut hadis riwayat Muslim ini nek tenan sing mbok goleki ilmu lho piye ora berkonsumsi ora pakai ora Pak Gus lho ini serius itu sahalallahu lahu thariqan ila jannah dalammu menuju surga wis gampang sejatinya. Loh, kenapa dengan ilmu Ustaz? Kenapa dengan ilmu dan metodologi orang belajar ilmu itu beda dengan sekedar mulai informasi. Buka Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu menunjukkan prosesnya betul. Pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma 5 ayat itu kan puncaknya kan 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberitahu atas apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ilmu itu pemberitahuan Allah. Allah yang ngasih tahu. Lah caranya gimana agar dapat ilmu itu dari Allah? Orang mau sekedar wedi ngerti dan kok hasilnya karuan. Saya minta maaf. Ini direkam saya ceritakan sekalian mudah-mudahan Allah jadi peringatan atas waktu. Kami itu di kampus 3-4 bulan yang lalu pernah didatangi utusan seorang pejabat ternama itu. Untuk apa? Ustaz, kami itu bos saya itu teman saya ini tanya pengen masuk kuliah di S2 di kuliah S2 mungkin kabeh liyane itu wis S3 pengen tapi dia sudah jenderal tingkat tinggi dan itu sering karena Panglima TNI itu alumni tempat kami jadi banyak rekomendasi geng-geng Solo itu ya oke sih alumni Solo itu bukan dari Solo orang-orang di Unibah. Ya saya cerita, kalau jadi keluar rektornya itu dosen. Dan ini serius. Apa yang dia sampaikan? Yang dia sampaikan itu mau daftar kuliah Mirdanit, biayanya piro, berapa lama dan seterusnya programnya kan apa? Kita tunjukkan ini loh. Kita ada S2 bakal S2 tidak hanya manajemen S2 hukum dan sebagainya dan seterusnya. Mudah-mudahan ngasih manfaat. Ustaz, ini setelah didaftar pun ajeng daftar ini minta formulirnya mungkin langsung dibayar cash yang ngarepan lho. Seneng apa mboten berberani. Dan wong iki jujure ndadekake aku anyel gitu. Lho jujure pripun iki utusane ngendikan Pak Ustaz tapi karena yang kesibukan yang bersangkutan beliau itu sing kuliah adindane. Wah, padha wae. Sing nampakkan sudah ini kok lulusane jujur. Juragan. Itu ilmu riset diwakili apa mboten ya? Nggih. Langsung pegang mawon saking ruangan kula. Proses pembicaranya tidak dalam posisi sesuatu. Ini yang mending orang-orang datang tuku neng pasar pramuka. Itu langsung model tembak tapi ya model aku wis tau daftar neng ruang rektorat macam-macam wis tak bayar SPP dan seterusnya sampai nek wisuda nanti besok kok yo bangun kok Ustaz iki bantu yo kata yo ora punya pengaruh ini saya minta maaf ini nek wong kiai dititipi santri ning santrine santri bayangan ngoten iki ditompo terus ngaku-ngaku aku alumni pesantren ini serius. Loh, kenapa Ustaz yang namanya ilmu taklim itu ada sosok ulama yang nanti Allah ingin hadirkan dan al-ulama warasatul anbiya. Loh, kenapa al-ulama warasatul anbiya itu menandakan betul bahwa yang diwariskan para nabi para rasul itu bukan kekuasaan, bukan kekayaan, bukan jabatan. Tapi apa kira-kira? Ilmu. Dan itu semua sepaham, semua sepakat. Maka mau belajar ini teorinya kudu jadi sekunder dari ulama. Lah sapa ulama? Orang yang nanti sudah berilmu itu Ustaz. Makanya perintahnya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi nek sinau nek belajar nek membaca bismi rabbika itu motif paling utamanya ya lillah karena Allah. Bagi belajar ora bergolek ijazah koyo ngono kuwi. Itu urusannya ora transaksi. Sangat dan gendang. Itu saya itu. Itu ada sebuah perguruan tinggi sampai guru besarnya di 17 orang itu dicopot sedanten. Ada itu. Di Indonesia itu ada itu. Karena mereka ternyata bersepahaman
tentang aturan-aturan yang berat itu dibikin ada kebohongan, kedustaan di situ dan ketahuan. Ketahuan kan kita ada masalah gitu. Itu saya ketahuan kira saya ketahuan begitu ketahuan karena itu sangat sistematis kebongkarnya luar biasa itu sampai 17. Saya nggak bisa membayangkan mahasiswa ini sampai sekarang gimana gitu. Diajar guru besarnya tentang ngapusin dan jadi belum serius. Ini hari ini apa yang sesungguhnya diutamakan? Makanya beda itu niatnya harus karena Allah. Orang sekedar boleh status dan seterusnya. Makanya ikra wa rabbukal itu sama-sama kata perintah ikra. Dan dalam kaidah ilmu usulul fikih, usulul tafsir, saya itu memang rekor di Uniba tapi hobis saya ini dan saya di sekolah tinggi ilmu Quran di SK5. Saya ngajar di sana guru tafsir, guru Al-Quran. Makanya saya sedikit paham tentang kaidah-kaidah Quran ini. Tentang apa Ustaz? Kalau ada ayat yang berdekatan dan bentuknya sama atau terulang, itu menandakan ayat ini sangat penting untuk diperhatikan. Dan ternyata kalimat yang penting itu bunyinya lu ada apa ikra itu fi'il amr kata perintah. Tak banyak dalam Quran itu Allah perintahkan. Allah itu gak banyak memerintahkan. Dan yang menarik kok terulang 2 kali. Tetapi pesan 2 kali itu bukan sesuatu yang sifatnya mubadir. Gusti Allah kayak ulang-ulang karena rapatnya paham maka tak ulang itu yang murah. Begitu kamu baca yang pertama dan kedua, walaupun kalimatnya podo-podo ikra, tapi pesan pun benten. Bedanya apa Ustadz ikra? Yang pertama itu urusan motif, urusan niat. Begini aku kan sinau kan belajar niatono karena Allah. Dan ikra yang kedua ternyata Anda dihadirkan sebuah pesan yang sangat kuat. Karena setelah ikra itu ada kalimat wawu aktif namanya Rabbukal akram. Rabbukal akram. Robmu yang al-akram. Aktif itu kata sambung. Sesuatu yang sesungguhnya aku ngomong Agus makhluk sendiri, Budi makhluk sendiri kan penggabungan 2 makhluk ini kan Agus dan kenapa saya gabungi Agus dan Budi? Karena podo-podo menungso. Ini apa nih? Podo-podo makhluk tadi. Agus dan Rini, Agus dan kucing misalnya. Kenapa dengan kucing podo-podo makhluknya kan ini? Proses penyebutannya bisa setara. Nah, ketika ikra itu tiba-tiba Allah setarakan dengan Rabbukal akram. Apa arti Rabbukal akram? Tuhanmu yang apa ini? Bedanya dengan karim apa ini? Kenapa penyebutannya pakai akram? Kalau mulia pakai karim, itu penggunanya bukan pakai karim, pakai akram. Akram itu apa tuh? Mulia. Apa makna al-akram? Lebih mulia. Al-akram. Halo. Ibu, Akram itu ismu tafdil atau superlatif. Kata superlatif ini paling mulia. Kalau Allah Ta'ala ingin menunjukkan paling mulia, kira-kira dia lebih mulia Allah enggak? Tidak. Buat apa Allah ketika memerintahkan ikra tiba-tiba ingin menampilkan dirinya bukan sekedar kalimat yang mulia, tetapi yang paling mulia. Itu pesan yang sangat kuat sebenarnya. Kamu nek mau melakukan apa yang Allah perintahkan akan dimuliakan Allah enggak kira-kira? Pasti dimuliakan Allah. Lah kemuliaan macam mana yang kemudian Allah ingin hadirkan? Ya kamu jadi alim tadi. Dan alim itu menurut kitab suci Al-Quran, innama yasyallahu min ibadihil. Sesungguhnya orang yang paling yasya itu paling takut kepada Allah itu takut sama Allah. Orang kalau takut sama makhluk, aku takut kalau tikus nyedak apa ngadon gitu. Takut sama ular, takut sama boyo ngadon apa. Takut sama debt collector, delik apa? Nek kowe takut kali Gusti Allah pripun kira? Kenapa mendekat? Kenapa mendekat? Lho ini serius. Makanya boleh gak saya katakan semakin alim semakin kowe belajar itu hakikatnya kowe semakin dekat kali Gusti Allah, boleh gak? Iya boleh. Iya. Makanya ulama itu orang yang sangat dekat sama Allah. Hari ini ada upaya yang sangat sistematis. Itu para kiai, para ulama
Saya minta maaf, akan dijauhkan dengan umatnya. Itu dengan dihina kemarin sedemikian rupa dan lain sebagainya. Saya bukan, mereka itu manusia biasa Allah Ta'ala. Tetapi keilmuan mereka, ketulusan mereka, harganya itu sangat tinggi dan itu sulit orang mewakafkan diri untuk mengajarkan ilmu, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan gitu. Nah, pesantren kan konsep yang ada dan konsep adab itu yang diutamakan. Kalau ada satu pesantren ada kiai di sana sampai ribuan santri, itu kepercayaan masyarakat untuk nitip ke anak. Kenapa kok tidak dititipin yang pesantren? Karena awalnya dia kan harus solusi mendidik loh. Nah, begitu yang pesantren sholat subuh jamaah apa betul? Itu kirim dikit dilaksanakan terus ya. Motor kita. Ini yang rumah iso jamaah apa betul? Bapak ayamnya lo Ustaz. Jamaah keluarga. Nah ini kan berat, makanya orang pengen duduk lingkungan begini bisa menciptakan banget duduk, kamu bisa kasih tempat dan kepada kebaikan. Itu kalau ada kasus problem macam-macam dan seterusnya, itu diselesaikan itu, karena itu oknum. Jangan kemudian dia kan yang dilukai itu ya jadi pesan apa yang komentar tentang keadaan pesantren di lingkungannya orang tahu dari santri. Loh, kenapa kok sering katakan itu loh? Saya itu pernah nyantri, walaupun pesantren saya itu modern gitu. Biasa. Dan waktu saya ditarik di Bukit sama mertua saya, itu langsung menempati asrama santri anak-anak cilik. Kan kami punya lembaga namanya Al-Amin itu SD. Di sana daerah Cemani itu yang sekolah di sana tidak hanya anak-anak lingkungan mau Cemani, tapi ternyata dari Jogja, siswa Malaysia macam-macam kecil-kecil di sana. Nah, kalau ngurus wong pitung anak, ora mung pitung anak. Kuwi wong tuane baru tak urus kabeh. Karena rata-rata kadang wong tua kuwi nyekolahke anaknya pesantren itu karena dia merasa ada problem atas mereka. Sampai kalau diseret-seret ke Malaysia urusan cerai. Loh itu gitu. Itu enggak sederhana. Anak-anak ini punya pengalaman di hidup, mereka butuh kasih sayang, mereka butuh itu sama. 24 jam itu mikir kita pada mereka. Mau dititip ya aduh-aduh, ini apa gitu. Dan bayaran jenengan itu nggak ada harganya. Nilai 600 itu makanya betul kata Mbah Maimun. Apa Ustaz? Pondok windunya, pondok windu. Akhirat itu yang ngaji ini, ilmu ini, keteladanan ini. Ini apa gitu? Makanya nanti awal di ngaji dari akhirat kabeh. Makanya ini lakot kanalatun di Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Keteladanan terbesar Rasul itu untuk apa? Bagi siapa tuh? Ternyata bagi orang yang betul-betul ingin mengharapkan ridho Allah, wal yawmal akhir, punya keimanan yang sangat kuat tentang hari akhirat. Dan yang menarik itu wa dzakarallaha, orang yang banyak zikirnya, orang yang banyak wiridnya, orang yang banyak ingatnya dengan Allah. Loh, kenapa orang banyak ingat sama Allah? Ini Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang kalau banyak ingat sama Allah, hatinya tenang enggak? Hatinya bahagia. Kebahagiaan terbesar Anda itu sesungguhnya saat Anda dekat sama Allah. Wasjud waqtarib. Saat Anda sujud itu aksirul doa fi sujud. Karena Anda itu saat itu sangat dekat sama Allah. Dekat Anda pada Allah itu bukan ketika berada di Masjidil Haram, bukan saat berada di depan Raudhatul Azam selesai tawaf atau di Raudhah, bukan itu. Dekat Anda di mana itu? Di sujud dengan itu. Sujud itu suasana yang ketika Anda menjadi sangat rapat dan dekat dengan Allah. Ayat Al-Alaq itu, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 itu, puncak akhir ayat itu ternyata kalimatnya wasjud. Kowe sujud to maka kowe cedak banget karo Gusti Allah. Jadi sujud-sujud itu ketika jenengan kerep degek, memaki, sombong, memayu, memelintir, tiba-tiba dikon sujud itu berbagai macam kondisi. Rasulullah itu kalau punya masalah musibah macam-macam dia langsung ambil air wudhu, dia mengerjakan sholat baru. Sholat itu nasihat pokok zaman dulu sujud tone. Ini apa gitu? Itu sujudnya yang kuat, maka menangis, mengadukan sesuatu. Wasta'inu bisobri. Itu dua perkara ini bisa menolong semua urusan masalah hidup jenengan. Nopo Ustaz? Sabar kali. Sujud.
Anda dalam posisi bersyukur bisa sujud nggak kira-kira? Rasulullah juga ngajari bersyukur pun kowe ya kudu Sujud. makanya jenenge sujud syukur. Ke. Ya napa nggih kira-kira? Dadi kowe ora oleh adoh saka Gusti Allah. Sabar, sabar itu kekuatan orang banyak zikir. Apa iya Ustaz? Iya. Sabar itu napa tuh? Lamane sabar napa? Ojo ngomong tidak sabar. Lamane sabar napa? Kemerungsung. Saya suka dengan istilah jenengan kemerungsung. Karena sabar itu urusannya dengan proses. Rasulullah pernah minta seorang sahabat mengulang sholat itu sampai 3 kali. Ulangi sholatmu. Kenapa? Sholatmu itu orang tumanina itu tenang. Dia ngomongin, orang tumanina. Wong kemerungsung itu emosinan apa betul? Wong kemerungsung itu cemas tidak? Gelisah tidak? Jangan sering kemerungsung tidak? Sering. Wong sholat kemerungsung itu begitu takbir terus pikirannya salam. Makanya kan ada jalan menari urusan sholat banyak mengingat Allah. Apa? Kowe nek ning ngarepmu ono panganan, iki lo fikih. Tiba-tiba krungu adzan dijak sholat. Jenengan sholat sih apa maam sih? Mangan. Sak jamaah iso beda lho jamaah. Sholat tepat waktu itu utama tidak kira-kira? Tapi kenapa jenengan minta maam? Nah itu karena tuntunannya Rasulullah. Rasulullah minta untuk makan dulu. Kenapa makan dulu? Karena kowe nek makan kelingan sholat luwih apik katimbang sholat kelingan. Lho ya piye? Dene nek sholat kelingan sama kira-kira. Soalnya kan Allah berarti ini sholat dzikir ingat sama Allah. Maka ya ayat Tuhan nafsul irji ila rabbiki radiyatan. Kekuatan terbesar kenapa Anda bisa jadi mutmainah itu. Mutmainah itu kebahagiaan yang atas kamu bisa bikin, kamu yakin itu karena kesabaran yang kamu miliki. Loh dari mana Ustaz? Mana kata sabar? Kata sabarnya irji ila rabbiki itu apa? Pernah dengar kalimat istirja? Innalillahi. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat ini kira-kira? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz itu ganti kok. Al-Baqarah 155, 156, 157. Siapa? Wa basiris wong-wong sing sabar. Sabar itu banyak ingatnya sama Allah. Istirja kembalikan ki saka Gusti Allah maka baline ning Gusti. Wong sabar itu bagian tidak? Tenang tidak? Tenang. Makanya ketika dia ingat Allah pasti yang dominan Allah. Kalau dominan Allah dia jadi paham betul, maka akan muncul sifat radiyatan, sifat ridho terhadap kehendak Allah. Tapi ada ini kan, sabar ada batasnya. Inna wa yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu balasannya tak teringat. Maka jangan pernah ngomong ada batasnya. Kenapa Ustaz Iqbal? Loh saestu karena ada hubungannya dengan kepahaman Anda pada Allah dengan sifat ridho. Ridho. Pernah ngukur dure Mas Ridho kali Mas Sabar? Kenapa tinggi Pernah. Ridho? Kenapa tinggi Ridho? Ikhlas. Kata kuncinya ikhlas sama ridho niku. Kholaso 31 kali berulang dalam Quran. 14 bentuk macam kalimat huruf kholaso itu. Dan semua menunjukkan seperti Anda talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah. Itu urusan ikhlas itu ketaatan yang murni kepada Allah, ketauhidan yang sangat luas. Maka kata sahabat Ali bin Abi Thalib, di antara ciri kekuatan orang ikhlas itu dia tidak pernah kecewa lagi atas urusan kehidupan dunianya. Jenengan sering kecewa tidak? Jenengan kurang ikhlas. Man ikhlas. Ya ngomong dia kira-kira. Mau nek ikhlas rampung napa mboten urusannya? Rampung. Apa kok iso tiba-tiba sabar ono batase? Ada orang Yahudi itu membaca kitab mereka itu salah satu ciri Nabi akhir zaman kuwi nek digawe sabare dadi tambah-tambah luar biasa. Dan mau tahu sabarnya Rasulullah, ini Yahudi itu masuk Islam. Gara-gara apa? Dia pengen ngetes. Dia mengadakan transaksi muamalah, pesan kali Kanjeng Nabi Muhammad itu kiriman kurma. Ini kurmanya lo datang wis di DP karo Yahudi itu. Janjine hitung dino ya. Iya nanti kalau datang 7 hari kirimkan.
Tapi belum sampai 7 hari memang disengaja. Baru 3 hari ketemu Rasulullah yang jalan itu tiba-tiba Rasulullah dipegang sama ditagih. Dulu nanti pedagang pembohong, terus tak DP barangnya Rabi Kirim. kebetulan Rasulullah bersama Umar. Kira-kira Umar Rasulullah mau betul gitu. Saya dibela sama Yahudi ini apa kan Nabi? Ada Nabi itu langsung dia ngomong, mungkin nenek Muhammad Rasulullah harus tak penggal. Lah ya, apa kata Rasul? Dia bilang, Umar, kamu menjauh. Kenapa menjauh? Ini bukan urusanmu. Harusnya nasihatmu bukan itu. Nasihatmu itu kepada orang Yahudi ini, orang yang tadi penggal lahirnya ini mungkin naik nagih sing ape orang sing sabar nagih kuwi sing ape dan kuwi nasihati aku jangan-jangan aku lali kuwi nek duwe janji yo tepat adil kamu mboten nek menawi kuwi nagih saiki mongko janji-janjine cip itu tidak hitam di atas apa istilahnya ada hitam di atas putih maka apa yang terjadi kata Rasulullah Umar wis kuwi jipun wong barang wis teko dan terus tambahan 20 sok. Jadi dikai Tambahan. lho mau Kanjeng Nabi wis ngeki luwih dhisik, di mau dicencang ngono malah ditambahi. Ketemu pirang perkara niku kira-kira. Umar pun jadi kaget lho kok malah iso dadi ngoten pripun Kanjeng Nabi kok malah mbok tambahi. Langsung kata, iya gara-gara mbok ancem marbo. Hanya mau berarti kita ketakutan dia gitu. Lho terbayang apa mboten? Kita saat ini kan ngomongin itu mau betul kira-kira. Buatan tekor ini. Buatan tekor, ini konsep kesabaran yang mudah-mudahan Allah hadirkan dalam Quran. Amin. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz Iqbal ini pun jam 8:15. Saya jam 9 mau undangan nikah untuk mendoakan. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih semangat. Tapi terakhir tadi Ustaz, dengan tadi ngendikan sabar, ridho, ikhlas itu teorinya ketinggalan. Umpamanya gampang, ini prakteknya gampang apa gampang nih? Nah ini ngaji dengan ternyata ya tutup nih kok. Makanya wajah-wajah sih kita wajah-wajah susah nih. Ngomong sabar, ngomong ikhlas. Gini ngomong nih. Makanya Quran surat Al-Fajr itu melanjutkan irji'ila rabbiki radiyatan. Fathuli fi ibadi wadhuli. Iya caranya dari sabar, iya caranya dari wong ikhlas. Fathuli fi ibadi gue dari yo kawula hamba niatono kabeh ibadah. Paham? Jadi itu yang disebut Abdullah. Abdillah. Hambane Gusti Allah. Jadi kan termasuk kawulane Gusti Allah napa mboten? Iya. Tenane. Iya. Jangan-jangan Abdul Fulus. Jangan-jangan Abdul Dunia. Jangan-jangan Abdul Mal. Betul. Anda kalau Abdullah betul, Anda termasuk orang yang sangat kuat sebenarnya. Hari ini orang yang sangat bahagia. Kenapa Ustaz? Fathuli fi ibadi wadhuli Jannati. Surga jadi. Saya mohon maaf, ini terakhir. Hari ini, pagi ini, siapa yang sangat bahagia coba angkat tangan dia. Banyak sekali yang bahagia. Kabeh. Saya senang ini wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Semua angkat tangan keluar kasih khawatir. Mudah-mudahan istiqomah Iya. Karena istiqomah Amin. bahagianya didengar termasuk fathuli fi ibadi wadhuli. Jannati. Katanya mau busur. Amin. Bisa lo tiga reporter itu pun menjadikan. Kalau tidak kali busur. Setuju dong betul? Setuju. Alhamdulillah karena sudah setuju lahir mawon mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, kasih kebaikan. Dan saya pamit mungkin lebih awal saya minta maaf mudah-mudahan kasih kebaikan. Mari kita sama-sama berdoa kita awali dengan baca untuk kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhika wa aqimi sultanik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana dzalamna anfusana Amin. wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Amin. muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum
minhum wal amwat Amin. innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin. Allahumma ij'alna hajjan mabrura Amin. wa sa'yan maskura Amin. wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lam tabur. Amin. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin. Akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin. Akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kami minta Ustadz barang 1 menit berdiri bersama bapak-bapak, kami akan minta fotonya bersama bapak-bapak aja. Nanti kami sendiri. Tolong bapak-bapak segera merapat, kami akan ambil fotonya. Monggo yang ambil fotonya. Ya, biar bapak-bapak sendiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka